Nah, halo guys, balik lagi sama gua Herul ya. Nah, jadi kali ini kebetulan gua habis beli helm ya. Di sini gua ambil helm dari merek MP Star K1 ya. Ini untuk helm di budget 200 ribuan ya. Dan untuk dusnya nih nggak polos ya. Untuk MP Star dia ada mereknya, dan ini MP Star nih dari Tirta Mandiri Utama ya. Mungkin ada beberapa orang yang udah tahu ya. Dan ini kemarin udah gua buka sih sementara ya. Dan untuk packingnya BTW ini bagus ya untuk packingnya. Bagian luar dusnya dia dikasih bubble wrap ya. Jadi kemarin tuh si kurir kesini tuh kondisi hujan-hujan ya, dan untungnya di bagian luar dusnya dikasih bubble wrap, jadi yang basah bubble wrapnya aja, dan dusnya masih lumayan oke lah ya. Kemudian di dalamnya juga ini setelah di packing sarung kayak gini dia dikasih, nah ini setelah gini dia dikasih bubble wrap juga ya. Untuk packingnya itu lumayan aman, dan ini udah gua lepas si bubble wrapnya. Dan untuk sarungnya ada embossnya juga ya, MP Star Helmet, jadi sarungnya nggak polos, nggak kayak helm-helm murah lainnya ya. Langsung aja kita coba lihat ya. Dan ini kemarin juga baru gua lihat doang, belum dilihat lebih detail ya. Nah, kita buka dulu. Nah, untuk helmnya ini mungkin dari bentuk udah langsung kelihatan ya buat kalian. Ini mungkin emang miripnya ke NJS Kairos ya. Dari spoilernya agak mirip, cuman ada bedanya di bagian lubangnya ya. Untuk lubang ventilasi belakang kalau MP Star ini di tengah ya, sedangkan untuk NJS Kairos dia di kiri kanan ya kalau nggak salah. Kalau NJS Kairos di kiri kanan ya kalau nggak salah. Kemudian bagian depannya juga mirip ya kayak NJS Kairos. Ventilasi depannya nih di atas. Nah, cuman bedanya untuk NJS Kairos dia di belakangnya ada semacam aksennya ya di belakang ventilasi depan nih di sini. Untuk NJS Kairos ada semacam, itu bukan ventilasi ya, kayak semacam aksen aja ya, sedangkan ini untuk MP Star dia nggak ada ya. Ini untuk ventilasi depan mekanismenya emang aktif, cuman gua nggak tahu sih ini bisa masuk ke dalam atau enggak ya. Untuk anginnya nggak tahu juga ini selnya bolong atau enggak. Kalau misalkan ventilasinya aktif harusnya ke bagian EPS nya juga dia bolong, cuman ini nggak bisa dilihat ya, agak susah, mungkin harus dibongkar dulu. Nah, untuk logonya MP Star ya, mungkin di sini ada beberapa orang yang udah pakai MP Star tapi logonya ditimpa pakai NJS, boleh-boleh aja ya. Cuman di sini kayaknya gua gak bakal ditimpa pakai stiker NJS ya, kayaknya ini udah bagus lah MP Star. Kemudian di sini gua ambilnya yang warna hitam glossy. Ini hitam glossy kayak ada metalik-metaliknya ya. Kemudian untuk size nya gua ambil yang size M nih. Di sini ada ukurannya size M. Untuk lingkar kepala kurang lebih 57-58 ya. Oh ya, dan untuk beratnya, berat nggak ada ya. Untuk beratnya nggak ada, dan belum gua timbang juga. Ini lumayan berat ya, nggak enteng, nggak kopong kayak helm yang under 200-an ya. Dan untuk meleot-meleotnya sih, wah ini enggak ya, ini nggak meleot sih, ini cukup solid ya untuk bahannya. Kemudian untuk karet listnya rapi, kemudian untuk finishing catnya rapi lumayan ya. Ini
hitam glossy, ada metaliknya ya. Mungkin dari kamera kelihatan nggak sih? Ya kelihatan ya. Nih kayak ada metaliknya. Untuk finishingnya lumayan cakep ya. Coba kita cek dulu, mungkin ada baret atau ada bintik. Mungkin di kamera kurang kelihatan sih, ada sih bintik-bintik dikit ya. Oke, untuk finishingnya rapih. Kemudian spoilernya juga kenceng ya, nggak kendor-kendor. Oh ya, ini di bagian kiri kanan nih ada ventilasi outputnya ya, agak sedikit mengumpat ya. Nih. Kalau NJS Kairos di sini ada gak sih? Gua kurang tahu soalnya nggak punya NJS Kairos ya. Oke, kemudian untuk visornya di sini dia pakai visor OSB ya, udah pasti ini visornya kualitasnya lumayan bagus ya, karena ya dari OSB, nggak kayak helm yang 150 ribuan. Soalnya dulu pernah juga gua beli ya helm yang agak murah, kemudian visornya kayak bikin pusing ya, kalian tahu sendiri lah ya yang udah pernah beli, visornya kayak ngegelembung gitu, kayak bergelombang dan bikin pusing. Kalau ini visornya udah cakep, flat gini ya. Visornya visor flat. Di sini gua ambil yang bening ya. Dan untuk opsinya kalian bisa apa namanya? Bisa pilih visornya ya, bisa visor yang bening, bisa juga yang smoke, dan itu untuk harganya sama. Ini belum gua buka, coba buka aja ya. Nah, dan kemarin tuh udah gua cek nih, ini untuk bagian visornya pas kita buka, untuk bukaan visornya agak sedikit kasar ya, untuk klikannya agak sedikit kasar, bisa kalian dengar sendiri ya tadi ya. Nah, untuk bagian visornya nih, ini agak sedikit mepet banget ya ke bagian selnya nih. Ini nggak tahu kena atau enggak ya, kayaknya agak sedikit kena dikit ya. Nih bisa dilihat ini agak sedikit baret dikit ya, baret tipis-tipis nih, ini karena visornya nih. Ini nggak tahu gimana ceritanya ya. Nih lihat, untuk bagian visor bagian atasnya ini nempel ya, nempel dikit, walaupun dikit ya lumayan, mungkin agak sedikit dipapas kali ya ini ya, tahu gimana, nggak tahu nanti solusinya ya. Kemudian untuk rasetnya di sini, rasetnya mungkin rasetnya modelan pakai ink center bisa kayaknya ya, kayak DJ Maruan, dia kayaknya sama nih kayak gini. Untuk motifnya seperti biasa ya, motif-motif baru tuh, kayak ada karbon-karbonnya motifnya. Untuk bagian plastik di sininya juga ada motif karbon. Kemudian dari busanya ya, oh ya di sini ada user manual ya. Untuk busanya mirip NJS sih ya, kalau menurut gua NJS Kairos itu busa pipinya kayak meluk ke bagian pipi bagian depan ya, dan ini juga sama untuk bagian busa pipinya. Kemarin udah gua coba kayak meluk ke bagian pipi ya. Mungkin yang kepalanya agak kecil mungkin agak ketelan ya sama helm modelan kayak gini ataupun NJS Kairos. Dan untuk busanya lumayan lembut ya, lumayan. Nih ini untuk size M emang agak tebal ya. Untuk size M nya, ini size M nya pas di kepala gua, cuman ini kayak apa ya nih, kayak empuk banget gitu. Jadi pas dipakai kepala digoyang-goyang agak goyang ya, masih agak goyang. Beda sama kayak helm lainnya ya. Kalau misalkan helm kayak Tech Kyoto tuh kemarin kan gua punya juga ya,
Untuk CSM digoyang-goyang emang nggak goyang, sedangkan ini CSM nya dia karena mungkin busanya terlalu empuk ya, jadi pas digoyang-goyang helmnya juga masih agak sedikit goyang ya. Untuk kainnya lumayan. Ini untuk busa pipinya bisa dilepas ya, ini ada kancing-kancingnya nih, jadi ini bisa kita cuci ya. Ini modelannya kayak gini nih, lumayan cakep ya untuk di harga 200 ribuan. Untuk busa atasnya juga ini gua belum cek. Oh, bisa dibuka juga ya untuk bagian busa atasnya, berarti ini untuk busanya full bisa dilepas ya, bisa dicuci sendiri. Kemudian untuk talinya di sini dia pakai double daring ya, mirip sama NJS Kairos ya. NJS Kairos double daring kan ya? Gua nggak tahu sih, tapi iya ya kayaknya ya. Tapi di sini untuk tali strapnya menurut gua kayak kurang ngepas ya. Ini di sini untuk tali strapnya ukurannya segini nih, kecil, sedangkan untuk si besinya ukurannya kayak gini nih. Nih lihat, kayak semacam terlalu kecil gak sih untuk talinya ya, walaupun fungsinya tetap sama ya, masih bisa dipakai. Untuk kancingnya cakep, warna merah ya. Dan sebenarnya ini helm gua buat orang tua ya, gak tahu juga ini dia orang tua gua bisa nggak ya pakai double daring, cuman nanti gua ajarin lah ya. Ini untuk busa atasnya dia ada kayak kegedean nggak sih ini. Untuk emboss MP startnya kayak kegedean ya, tapi nggak bakal kerasa sih, ketutup sama rambut ya. Oke, mungkin videonya segini aja ya, karena review singkat aja ya, karena gua bukan tukang review sebenarnya, karena kebetulan lagi pengen beli helm aja ya. Untuk overall sih cukup puas ya untuk harga 200 ribuan. BTW untuk harganya gua dapat di harga 217.000 ya. Dan visornya gue ambil yang putih aja, dan untuk visor yang smoke juga sama harganya 217 ribuan ya. Cuman minusnya di sini aja nih, untuk bagian visornya nih agak sedikit mepet ke bagian ventilasi atas ya, jadi alhasil ini agak sedikit baret. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Kita sharing, kalau misalkan ada yang mau tanyakan kita sharing di kolom komentar aja ya guys, karena di sini juga gue pemula ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subrek ya guys ya. Oke, see you next video guys.